Kita baca hadis yang kedua, masih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya, sanad jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis. Al-Imam Muslim terima dari syekhnya, gurunya, gurunya terima dari fulan, fulan terima terus sampai kepada Anil Aghar Abi Muslim, sampai sanadnya kepada Al-Aghar Abu Muslim, seorang rawi yang terpercaya, yang thiqatun, orang Madinah. Dia berkata, annahu qala, berkata Al-Aghar Abi Muslim, Abu Muslim, dia berkata, asyhadu, aku bersaksi, ada Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri, annahuma syahida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Aghar Abu Muslim berkata, aku bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya keduanya menyaksikan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda. Ini dia. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat mulia, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Keduanya mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tidak duduk satu kaum, yakni di satu majelis tentunya, yang berzikir kepada Allah. Yang dimaksud zikir di sini bukan majelis zikir yang biasa dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka zikir ramai-ramai. Salah seorang di antara mereka memerintahkan, kabbiru, bertakbirlah kalian, Allahu akbar, rame-rame Allahu akbar, halilu, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, rame-rame. Bukan, tapi seperti hadis yang sebelumnya, yakni majelis ilmu, atau berzikir dalam arti masing-masing kaum itu duduk dan berzikir masing-masing. Kaum itu duduk masing-masing berzikir sendiri-sendiri untuk dirinya. Tapi yang lebih tepat di sini adalah yadhkurunallah azza wa jalla, adalah majelis zikir, majelis ilmu yang berbicara tentang ilmu syar'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul satu kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla illa melainkan haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Seperti tadi, melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat dan diliputi oleh rahmat, turun kepada mereka sakinah, ketentraman, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hampir sama dengan hadis yang pertama. Hadis yang ketiga, juga hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim, tidak Bukhari, Muslim dan lain-lain. Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya. Sanad itu dalam istilah ilmu hadis, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada matan, sampai kepada sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, dan Nabi SAW bersabda dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dan seterusnya seperti hadis ketiga ini, sampai kepada an Abi Utsman an Abi Sa'id Al-Khudri, sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja Muawiyah ala halqatin fil masjid. Muawiyah yang waktu itu menjadi khalifah kaum muslimin. Ini khalifah yang sah,
bukan khalifahnya ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, al-Mubtadi, ahli bid'ah besar. Dan ISIS ini ajaran yang sesat. Khalifahnya sama sekali tidak sah. Ini khalifah Muawiyah sah. Khalifah kaum muslimin pada zaman itu, saat itu. Muawiyah keluar menemui salah satu halqah. Halqah seperti ini, yang berada di masjid. Faqala, maka berkata Muawiyah, ataulah kita bahwa hadis ini diriwayatkan dari jalan Muawiyah. Yang meriwayatkan dari Muawiyah adalah Abu Sa'id. Berarti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an saling meriwayatkan hadis satu dengan yang lainnya. Abu Sa'id meriwayatkan hadis ini dari Muawiyah, yang meriwayatkan dari Abu Sa'id tabi'in dan seterusnya, dan dicatat oleh Imam Muslim di antaranya. Imam yang mencatat hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Faqala, ketika Muawiyah menemui masuk ke masjid ada halqah para sahabat atau tabi'in. Faqala, maka Muawiyah bertanya, ma ajlasakum? Apa yang membuat kamu duduk di majelis ini? Sebabnya apa? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadhkurullaha. Kami duduk, nadhkurullaha. Kami duduk di majelis ini membuat halqah berzikir kepada Allah. Dalam arti tadi majelis zikir. Qala, maka Muawiyah bertanya lagi, Allahi ma ajlasakum illa dzaka? Demi Allah, kamu tidak duduk kecuali untuk itu? Qalu, mereka menjawab, wallahi, demi Allah, ma ajlasana illa dzaka. Kami tidak duduk di majelis di masjid ini membuat halqah ini kecuali untuk itu. Yakni dengan niat menuntut ilmu, dengan niat bahas ilmu. Dan itu termasuk zikir kepada Allah. Karena zikir dalam arti luas. Al-Quran, salah satu nama Al-Quran adalah az-zikr. Dalilnya inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran, az-zikra. Al-Quran namanya zikir. Karena itu seutama-utama zikir adalah tilawatul Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kami pula yang menjaga dan memeliharanya. Zikir dalam arti seperti kita ini yang sedang kita lakukan. Majlis zikir. Zikir dalam arti adalah yakni mengucapkan tasbih, istighfar, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Zikir. Walhasil zikir dalam arti yang luas sekali. Aisyah, ibu kita yang mulia ini, radhiyallahu taala anha, mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Ya. Aini. Wallahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah, mereka menjawab, demi Allah, kami tidak duduk kecuali hanya untuk itu. Qala, Muawiyah berkata, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum.
wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Kata Muawiyah, adapun aku tidak memerintahkan kamu untuk bersumpah karena menuduh kamu. Tidak. Aku tidak menuduh kamu. Tidak. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang kedudukannya sepertiku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kenapa Muawiyah berkata demikian? Karena kedudukan Muawiyah tinggi. Sebagai apa dia? Sebagai apa? Selain khalifah. Sebagai apa dia dengan Rasulullah? Sebagai apa dia dengan Rasulullah sehingga Muawiyah mengatakan bahwa kedudukannya tinggi? Sebagai tentu sahabat, semua juga sahabat. Bukan. Siapa yang bisa jawab? Iya, lain, bukan. Tidak seorang pun di antara kamu yang kedudukannya sepertiku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tidak seorang pun di antara kamu yang kedudukannya sepertiku di hadapan Rasulullah. Ada salah satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang hadir atau tabi'in. Sebagai apa? Penulis wahyu yang lain juga penulis wahyu. Hah? Sebagai ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saudaranya Ummu Habibah adalah istri Nabi, Ummahatul Mukminin, Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah saudara perempuan Muawiyah. Dan Muawiyah adalah ipar Rasulullah, dekat kedudukannya dengan Rasulullah. Karena itu dia dipanggil Khalul Mukminin, pamannya orang-orang yang beriman. Karena kan saudaranya ibu. Nah, dia jadi paman. Istri Nabi dipanggil apa? Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ibu kita yang mulia, bukan ibu kandung, ya. Di antara ummahatul mukminin adalah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah saudara. Ini salah satu keutamaannya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang Muawiyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui salah satu halqa sahabat-sahabatnya. Faqala, maka beliau bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kamu duduk di majelis sini? Qalu, para sahabat menjawab, "Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Luar biasa. Kami duduk berzikir kepada Allah, memujinya atas hidayah yang Allah berikan kepada kami, yakni atas hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami dan atas nikmat yang Allah berikan kepada kami. Berarti kan menyebut-nyebut, bukan zikir semata-mata subhanallah alhamdulillah, tidak. Menyebut-nyebut alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah Islam kepada kita, telah memberikan nikmat yang besar dan seterusnya. Ini berarti membahas tentang Islam.
Qala, maka Nabi SAW, kata Muawiyah, bersabda kepada mereka, Allahi ma ajlasakum illa dzaka. Demi Allah, kamu tidak duduk di majelis ini hanya karena itu? Qalu, para sahabat menjawab, Wallahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah, kami tidak duduk hanya untuk itu. Qala, maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, Ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Adapun aku tidak bersumpah untuk menuduh kamu. Tidak memerintahkan kamu bersumpah karena menuduh kamu. Tidak. Walakinnahu, akan tetapi, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Fa akhbarani, lalu Jibril memberitahukan, mengabarkan kepadaku, anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Sesungguhnya Allah azza wa jalla membanggakan kamu di hadapan para malaikat. Ikhwan dan akhwat yang mulia, alangkah besarnya majelis ilmu itu, majelis zikir itu, majelis membahas Islam, majelis mengingat-ingat nikmat Allah, hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita, hidayah Islam, hidayah iman. Seperti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kalau bukan karena hidayah Allah dan nikmatnya yang sangat besar kepada kita, kita tidak bisa memeluk agamanya. Bisa jadi kita menjadi penyembah berhala, penyembah patung-patung, penyembah makhluk, sujud kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dari kita. Dan neraka berada di hadapan kita. Sebentar kita mati, maka kita akan dibakar, disiksa, dikubur, kemudian dibangkitkan, dimasukkan ke neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Tapi nikmat Allah, hidayah Allah besar sekali kepada kita. Karena itu para sahabat berkata, Jalasna nadhkurullah azza wa jal. Kami duduk, nadhkurullah, mengingat-ingat Allah azza wa jal, wa nahmaduhu, dan kami memujinya ala ma hadana lil Islam wa manna bihi, atas hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kami. Allah membanggakan orang yang duduk membuat halqah, apalagi di masjid, membahas tentang Islam. Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Allahumma nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Iya, kita lanjutkan hadis yang keempat. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Barang siapa yang punya kitab Sahih Bukhari, maka cari di kitab Fadail Sahabat, keutamaan sahabat. Demikian juga kitab Sahih Muslim di bagian kitab Fadailus Sahabah, keutamaan sahabat. Hadis yang diriwayatkan dari jalan an Abi Sa'id Al-Khudri, dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, nanti akan datang satu zaman kepada manusia, satu masa.
yabzu fi'amun minan nas, segolongan dari mereka berperang. Mereka di sini adalah kaum muslimin, berperang fi sabilillah. Fayuqalu lahum, maka mereka pasukan perang itu ditanya. Apa pertanyaannya? Fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah di antara kamu ada orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? yakni apakah di antara kamu ada orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaquluna, maka mereka pasukan itu menjawab, na'am, iya, di antara kita ada sahabat. Fayuftahu lahu, maka Allah memenangkan mereka. Luar biasa hadis yang mulia ini. Dari hadis ini kita mengetahui salah satu mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagian ulama mengatakan hadis ini menjelaskan tentang kemukjizatan atau salah satu mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, mengabarkan, memberitahukan apa yang akan terjadi pada umatnya dan terjadi benar adanya. Berperanglah pada zaman dahulu sebagian kaum muslimin, dan di antara mereka ada sahabat Nabi. Fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulun na'am fayuftahu lahu. Adakah di antara pasukan ini orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat. Tahukah saudara apa takrif, definisi sahabat itu? Pertama, dia berjumpa dengan Nabi. Kalau dia bukan seorang yang buta, maka dia melihat. Lihat. Yang kedua, dia mukmin. Yang ketiga, mati dalam keadaan Islam. Ini takrif sahabat. Bertemu, Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Kalau bertemu, melihat Nabi tapi tidak mukmin, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab melihat Nabi tapi tidak dikatakan sahabat. Bilal radhiyallahu taala anhu sahabat karena dia bertemu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia masuk Islam dan dia mati dalam keadaan Islam. Ini sahabat. Mau perjumpaannya dengan Nabi lama, dalam waktu yang lama seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, atau hanya sejenak saja, itu sahabat. Karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keutamaan mulia. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar bagi orang yang hidup pada masa itu. Dia masuk Islam tapi tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Raja Najasyi, dia bukan sahabat walaupun dia beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bukan sahabat karena dia tidak bertemu dan tidak melihat. Berarti melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat utama dan mulia sekali, walaupun hanya sejenak, sedetik saja. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, nanti akan ada umat beliau yang paling cinta kepada beliau. Itu umat beliau yang akan datang, yang merindukan bertemu dengan beliau, walaupun dengan itu dia menebus dengan anak dan istrinya. Ya. Saya terangkan itu hadisnya sahih di kitab Al-Masail jilid ke-10 kalau saya tidak salah. Baik.
Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Thumma yaqzu fi'amun minan nas. Kemudian setelah zaman sahabat berperang lagi segolongan kaum muslimin. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ditanya, fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara kamu ada orang yang melihat orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulun, maka mereka pasukan itu menjawab, na'am, iya. Di tengah-tengah kita, di antara kita ada orang-orang yang melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersahabat dengan orang yang bersahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuftahu lahum, lalu Allah memenangkan mereka lagi. Ini siapa nih? Tabi'in. Jadi selama ada tabi'in di situ, di dalam pasukan itu, Allah akan menangkan. Yang sebelumnya, selama ada sahabat, Allah akan memenangkannya. Kita lanjutkan hadisnya. Thumma yaqzu fi'amun minan nas. Kemudian berperang lagi segolongan kaum muslimin. Fayuqalu lahum, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kamu orang yang melihat, orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka ini? Tabi'in. Yakni orang yang melihat orang yang pernah bersahabat kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat orang yang bersahabat kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjawab, fayaquluna na'am. Ya, di tengah-tengah kita ada orang yang melihat orang yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuftahu lahu, maka dimenangkan bagi mereka, yakni Allah memenangkan mereka. Karena itu ulama mengatakan hadis yang mulia ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika kaum muslimin berperang melawan orang-orang kufar, selama ada sahabat, atau kalau tidak ada sahabat, selama ada tabi'in, atau kalau tidak ada tabi'in, selama ada tabi'ut tabi'in, Allah menangkan peperangan-peperangan mereka. Alangkah mulianya mereka di sisi Rabbul Alamin. Dengan sebab apa Allah? Kenapa Allah memuliakan mereka? Apa karena wajah mereka? Tidak, tapi karena iman dan amal mereka. Karena sikap beragama mereka, manhaj mereka, cara beragama mereka. Dan nanti orang-orang yang Allah akan menangkan pun orang-orang yang agamanya sama dengan agama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Saya sering mengulang-ulang, baik di majelis tentunya, dan sebagian saya tulis di sebagian kitab saya, bahwa nanti akan datang orang-orang yang agamanya sama dengan agama para sahabat, yang akan meluluh lantahkan, menghancurkan sehancur-hancurnya Yahudi. Sampai Yahudi bersembunyi di balik batu, dan batu berbicara, "Hei Muslim, kemarilah, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia." Sampai pohon-pohon berbicara di mana Yahudi bersembunyi, "Hai Muslim, kemarilah, ada Yahudi di belakangku, bunuhlah." Kecuali sebuah pohon. Pohon apa? Gorgod. Pohonnya orang Yahudi. Generasi ini adalah generasi
orang yang agamanya sama dengan Yahudi, dengan para sahabat. Karena Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, kamu pasti akan memerangi Yahudi sampai batu dan pohon berbicara. Para sahabat memang benar memerangi Yahudi, tapi batu dan pohon belum berbicara. Berarti generasi akan datang. Yang menarik dan sangat menarik perhatian kita, Nabi SAW mengatakan kamu. Kata ulama, maknanya adalah generasi yang akan datang agamanya sama dengan agama para sahabat. Maknanya mereka mengikuti manhaj, sikap dan cara beragama para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baru menang kaum muslimin. Dan untuk meraih ini bukan dengan jalan politik jahiliyah. Tidak pernah Islam kuat atau diperjuangkan melalui politik. Tidak. Jangan kita pertaruhkan Islam atas nama Islam, apalagi atas nama Ahlus Sunnah, atas nama Salafiyin, atas nama dakwah Salafiyah melalui politik. Ini perjudian terbuka secara besar-besaran. Tapi kita memperjuangkan Islam dengan manhaj para sahabat, bukan dengan politik. Seperti kaum hizbiyah, harakiyah, siyasiyah. Siasah politik. Bahasa Indonesianya sia-sia. Jangan. Ini merupakan aib, cacat, dan merupakan kebodohan yang nyata. Tidak pernah Islam diperjuangkan melalui politik jahiliyah seperti yang ada di sebagian negeri-negeri Islam, termasuk negeri kita ini. Tapi memperjuangkan Islam mengikuti ini, lihat keutamaan kebesaran manhaj para sahabat. Puluhan tahun dakwah ini didakwakan oleh sebagian manusia, sebagian dai. Tidak pernah mereka masuk ke dunia politik. Antum harus dapat membedakan antara dakwah salafiyah yang hakiki dengan dakwah harakiyah, hizbiyah, siyasiyah. Dakwah salafiyah dakwah al-anbiya wal mursalin. Dakwah kepada umat siapa saja. Dakwah kepada manusia, mengajak manusia ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bukankah tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku muslim. Dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu, dengan pelajaran, memberikan pelajaran, dan berbantahlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Dalam ayat yang lain, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani.
Katakan Nabi Muhammad, inilah jalanku, jadi jalan Allah yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar basirah, ilmu. Ad-da'wah ila Allah. Itulah dakwah salafiyah, dakwah al-anbiya wal mursalin. Dakwah hizbiyah masuk ke dalam politik, masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam kubangan politik jahiliyah. Sepanjang zaman mereka tidak pernah menang. Sepanjang zaman mereka dihinakan. Sepanjang zaman mereka terumbang-ambing di dalam kesesatan. Pada sebagian zaman mereka menang tapi kalah. Karena tujuan utama untuk merubah sistem dakwah salafiyah tidak. Tujuan utamanya adalah merubah fikrah arah hidup seseorang. Ad-da'wah ila Allah, bukan masuk ke dalam sistem jahiliyah. Itu perbedaan yang asasi antara dakwah harakiyah, hizbiyah, siyasiyah dengan dakwah salafiyah. Ini hadis yang keempat. Masih ada waktu. Ini benar jamnya. Benar ya? Pas jamnya nih. Pas. Hadis yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, kelima. Sekarang saya bacakan hadis yang kelima. Muslim. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Atau Imam Muslim saja, saya agak lupa. Tapi ini di kitab Sahih Muslim saya baca. Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Sa'id bin Abi Burdah. An Abi Burdah, dari Abi Burdah, Abu Burdah. Ini Sa'id meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, Abu Burdah namanya. Abu Burdah meriwayatkan lagi dari ayahnya, an abihi, dari ayahnya, dari abahnya. Siapa abahnya, ayahnya Abu Burdah? Abu Musa Al-Ash'ari. Itu Abu Burdah bin Abu Musa Al-Ash'ari. Berarti hadis ini riwayat dari Abu Musa Al-Ash'ari. Qala, dia berkata, Sallaina al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qulna, kemudian kami berkata, yakni sesama kami berkata, Lau jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya. Kalau kita duduk saja di masjid ini sambil menunggu waktu isya, dan kita akan salat lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Musa Al-Ash'ari, fajalasna, maka kami pun duduk. Fa kharaja alaina, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Faqala, maka beliau bersabda, ma ziltum hahuna, yakni senantiasa kamu berada di masjid di sini. Qulna, kami menjawab, ya Rasulullah, sallaina ma'aka al-maghrib, thumma qulna najlisu hatta nusalliya ma'aka al-isya. Wahai Rasulullah, kami tadi salat maghrib bersamamu, kemudian kami katakan, yakni sama kami berkata, kami duduk saja di sini sampai kami salat isya bersamamu. Qala, beliau bersabda, ahsantum au asabtum, kamu telah berbuat baik, atau beliau bersabda, kamu telah melakukan satu hal yang benar.
Qala, kata Abu Musa, farafa'a ra'sahu ila as-sama'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit gini. Wa kana katsiran mimma yarfa'u ra'sahu ila as-sama'. Dan beliau seringkali mengangkat kepalanya ke langit gini. Karena malaikat Jibril turun dari atas dan Rabbul Alamin bersemayam di atas arsy. Faqala, maka beliau bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama'. Indah sekali sabda beliau. An-nujumu amanatun lis-sama'. Bintang-bintang itu adalah penjaga langit. Yakni maksudnya selama ada bintang-bintang itu yang merupakan penjaga langit, maka langit akan tetap utuh. Karena itu beliau mengatakan, fa idza dhahabatin nujum atas sama' ma tu'adu. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama' ma tu'adu. Apabila lenyap bintang-bintang itu, maka datanglah kepada langit apa yang telah dijanjikan kepadanya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selama ada bintang-bintang itu, maka langit tetap ada. Karena bintang-bintang itu berada di bawah langit. Dia seolah-olah penjaga langit. Kalau bintang itu lenyap, yakni datang hari kiamat, sebagaimana nas Al-Quran, Allah katakan bintang-bintang itu berguguran, maka lenyap pula langit. Ya, indah sekali. An-nujumu amanatul lis-sama'. Fa idza dhahabatin nujum atas sama' ma tu'adu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya. Wa ana, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanatun li ashabi. Amanah, penjaga bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila aku pergi, yakni wafat, maka datanglah kepada sahabat-sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Yakni selama ada aku, tidak akan datang fitnah dan kekacauan. Selama ada aku. Apabila aku hilang, lenyap dari kehidupan dunia ini, wafat, maka datang apa yang telah dijanjikan Allah kepada sahabatku. Apa? Fitnah, kekacauan, peperangan, dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya. Wa ashabi amanatun li ummati. Perhatikan ini. Dan sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ. Apabila lenyap sahabatku, pergi sahabat-sahabatku, maka datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Yakni selama ada sahabat, maka umat tetap mulia. Dan fitnah tidak sebesar kalau setelah sahabat pergi. Apabila sahabat pergi, maka datanglah berbagai macam kekacauan kepada umat ini. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kebesaran dan kemuliaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Demikian ikhwan, sedikit 5 buah hadis dan nikmat sekali dan sangat lezat sekali kita menyantap hadis-hadis Nabi yang mulia, dari hadis-hadis sahih yang merupakan kekuatan yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai macam pelajaran yang sebagiannya insyaallah taala kita ambil
kita manfaatkan dan kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, insya-Allah taala. Barangkali dan selanjutnya ada waktu hampir 1 jam, kita akan bersoal jawab. Istirahat dulu kira-kira 5 menitan.